Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillah. Pembahasan kali ini yakni meminta dengan jalur langit dan rasakan hasilnya. Makna kalimat meminta dengan jalur langit ialah memohon atau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala kekuatan dan pemberian. Jalur langit di sini merujuk pada hubungan spiritual yang seorang hamba miliki dengan Allah yang berada di atas langit, sehingga mengandalkannya dalam segala urusan. Doa menjadi salah satu jalan dan senjata seseorang mukmin kepada bentuk pengakuan kita akan ketidakberdayaannya dan kelemahan kita. Kemudian pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Selama menjalani kehidupan, setiap manusia pasti memiliki yang namanya keinginan, mempunyai cita-cita, serta mempunyai masalah yang ingin kita selesaikan juga. Namun tidak jarang terfokus utama banyak orang adalah menyangkut duniawi. Tanpa sadar kita telah lupa bahwa ada satu jalur yang sama sekali tidak boleh kita tinggalkan. Yakni apa? Betul sekali, jalur langit. Jalur ini adalah cara kita memohon kepada Allah selaku Sang Pencipta melalui doa dan ibadah. Doa adalah kekuatan terbesar yang dimiliki seorang mukmin. Dan sangat disayangkan kita seringkali kurang bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Kemudian ada juga beberapa hal mengapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu penting. Yang pertama, berdoa adalah bentuk ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ghafir ayat 60. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat meridhoi hambanya yang rajin berdoa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan memurkainya. Sungguh ya Allah, pesan ini mengingatkan umat Islam tentang pentingnya terus-menerus berkomunikasi dengan Allah melalui doa sebagai tanda ketergantungan kita kepadanya, gitu. Kemudian yang ketiga, doa memiliki kekuatan luar biasa dalam mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Habis menyebutkan, tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya sebagai bentuk permohonan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan berdoa, manusia memohon kepada Allah agar takdir yang mungkin tidak diinginkan bisa dirubah menuju takdir yang lebih baik. Dalam Islam, doa bukan hanya sekedar aktivitas rutin, melainkan sebuah ibadah yang menggambarkan ketaatan, ketergantungan, kerendahan hati manusia di hadapan Allah. Dengan berdoa, umat Islam mengokohkan ikatan spiritual mereka dengan Sang Pencipta, mencari petunjuk, mencari perlindungan, harapan dalam kehidupan mereka. Terus ada yang bertanya nih, mengapa meminta kepada Allah itu penting? Allah itu adalah Maha Pemberi. Ketika kita berusaha di dunia, kita hanya berhadapan dengan keterbatasan manusia, baik itu keterbatasan waktu, kemampuan, peluang. Sedangkan ketika kita meminta kepada Allah, kita sedang meminta kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Hadis ini menjelaskan bahwa meminta kepada Allah bukan sekedar kebutuhan, tetapi juga kewajiban. Meminta kepada Allah berarti kita mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita sebagai makhluk. Dengan cara ini kita akan mendapatkan kekuatan dari Allah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian bagaimana sih caranya meminta dengan jalur langit? Meminta kepada Allah bukan hanya sekedar mengucapkan doa, tapi ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya yakni ikhlas dalam berdoa.
Luruskan niatnya bahwa segala permintaan yang kita panjatkan hanya untuk kebaikan dan demi ridha Allah. Kemudian mengawali dengan memuji Allah dan sholawat. Rasulullah mengajarkan agar sebelum kita berdoa, kita terlebih dahulu memuji Allah dengan mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Meminta dengan yakin. Yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan. Afirmasi yang positif. Kemudian tidak tergesa-gesa untuk menuntut hasilnya. Terkadang Allah menunda jawaban atas doa kita karena Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Bisa jadi sesuatu yang kita minta belum tepat waktunya untuk diberikan untuk Allah, sedangkan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah. Dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ada amalan yang bisa kita lakukan, seperti sholat di awal waktu, puasa sunnah, melakukan sholat tahajud, membaca surat Al-Waqiah setelah subuh. Itu juga termasuk keutamaan-keutamaan. Terus hasil jika kita meminta kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan dan merasakan banyak hal positif. Jika kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih yang kita rasakan? Hati yang tenang dan damai, tawakal yang kuat. Dengan meminta kepada Allah, kita belajar menyerahkan hasil dari setiap usaha kita kepadanya. Kita berusaha semampu kita, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang bekerja. Kita tinggal menikmati hasilnya yang Allah berikan. Kemudian dikabulkan atau diberi jalan yang baik. Allah berjanji dalam Al-Quran untuk mengabulkan doa-doa hambanya yang meminta kepadanya. Tapi terkadang Allah mengabulkan doa kita dengan segera atau menundanya karena ada waktu yang lebih baik yang sudah Allah persiapkan, atau bahkan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Bagi kita mungkin baik, tapi bagi Allah mungkin belum baik, jadi Allah menunda itu. Kemudian menghindari kekecewaan dan ketergantungan kepada manusia. Kita seringkali berharap kepada manusia tapi melupakan kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita hanya bergantung kepada Allah, kita tidak mudah kecewa jika manusia atau keadaan tidak memenuhi harapan kita. Hal ini karena kita yakin bahwa Allah ya yang mengatur segalanya, sedangkan manusia hanyalah alat atau perantara. Kemudian meningkatkan rasa syukur, menguatkan keimanan dan ketakwaan, jauh dari dosa dan syirik, diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian. Jadi banyak banget manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Ketika kita terus meminta kepada Allah, terutama saat menghadapi cobaan atau ujian, Allah memberi kekuatan dan keteguhan hati untuk menghadapinya. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan sulit tanpa memberikan solusi atau jalan keluar. Dan Allah juga kasih cobaan terhadap umatnya tanpa tidak melalui batasan yang kita punya. Dengan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan peningkatkan kualitas spiritual, mental, emosional, kemudian jadi positif energi. Allah akan selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, memberikan petunjuk, rahmat, dan juga pertolongan. Itu pasti. Jadi marilah kita ingat selalu untuk mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal melalui doa, permohonan langsung kepadanya, yakni jalur langit, serta meyakini bahwa hanya Allah lah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu, bahkan untuk hidup kita. Dengan bersandar sepenuhnya kepada Allah dan tidak bergantung kepada makhluk, kita akan merasakan berbagai manfaat dan hasil yang luar biasa. Baik berupa ketenangan hati, keteguhan iman, kekuatan dalam menghadapi ujian, serta rezeki dan solusi yang tidak terduga. Doa dan permintaan kepada Allah merupakan bentuk tawakal yang iman yang sejati.